Estevao Willian bangga atas dukungan besar dari pendukung Chelsea. Pemain muda berusia 18 tahun itu tampil gemilang dengan mencetak 2 gol ketika berhasil menghancurkan Korea Selatan 5-0 dalam laga uji coba di Seoul. Konsistensi performanya menunjukkan bahwa Estevao Willian tengah berkembang menjadi sosok penting baik di bawah arahan Carlo Ancelotti bersama tim nasional maupun Enzo Maresca di level klub. Sebelumnya, ia juga menorehkan gol perdana untuk Brasil pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Chili sebulan yang lalu. Ketika ditanya mengenai dukungan luar biasa dari para penggemar Chelsea sejak kedatangannya dari Palmeiras setelah Piala Dunia antar klub musim panas lalu, Estevao tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. "Itu sungguh luar biasa," ujar Estevao. "Di laga terakhir saat saya melakukan pemanasan, saya bisa merasakan betapa besar harapan yang mereka berikan kepada saya. Saya sangat bersyukur akan hal itu. Saya selalu berusaha membalas kepercayaan tersebut di atas lapangan dan membuat mereka bangga. Saya tahu betapa besar penghargaan yang mereka berikan dan bagaimana mereka ingin saya berhasil di sini. Karena itu, saya merasa tidak boleh mengecewakan mereka." Pemain yang dijuluki Messinho itu juga menuturkan bahwa dirinya kini semakin terbiasa dengan karakter permainan Chelsea, serta kerasnya kompetisi sepak bola Inggris. "Segala sesuatunya berjalan dengan baik, saya beradaptasi lebih cepat dari yang saya perkirakan terhadap Premier League, gaya bermain Maresca, dan atmosfer sepak bola Eropa," ujarnya. "Saya memang belum mencapai 100%, tetapi sudah jauh lebih baik dari dugaan. Saya merasa sangat beruntung bisa bermain untuk klub besar di Eropa." Selain Estevao, 2 gol Brasil lainnya dicetak oleh Rodrigo, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Skuad asuhan Carlo Ancelotti kini melanjutkan rangkaian tur Asia mereka dengan menghadapi Jepang di Ajinomoto Stadium, Tokyo pada Selasa mendatang. Cole Palmer absen lebih lama dipastikan menepi hingga November. Pemain muda berusia 23 tahun itu kembali mengalami cedera yang telah mengganggunya sejak pramusim singkat 2 pekan lalu, usai tampil gemilang membawa The Blues menjuarai Piala Dunia antar klub pada Juli lalu. Kondisi tersebut membatasi kontribusinya bagi tim, dengan catatan baru 4 penampilan di semua ajang musim ini. Palmer harus ditarik keluar pada menit ke-21 dalam laga yang berakhir kekalahan 1-2 bagi Chelsea di markas Manchester United pada 20 September. Seusai pertandingan, pelatih Enzo Maresca menegaskan bahwa klub akan melindungi sang gelandang timnas Inggris itu dengan memberikan waktu istirahat agar proses pemulihannya bisa optimal setelah jeda internasional bulan ini. Namun meskipun direncanakan kembali usai jeda, Palmer kemungkinan masih harus absen dalam sejumlah laga penting melawan Nottingham Forest, Ajax, Sunderland, dan Wolves yang berlangsung setelah periode tersebut. Nama Palmer juga tidak tercantum dalam daftar skuad tim nasional Inggris asuhan Tuchel untuk laga uji coba kontra Wales dan pertandingan kualifikasi Piala Dunia menghadapi Latvia pada Selasa. Dalam konferensi pers pengumuman skuad, Tuchel menyebut cedera Palmer cukup mengkhawatirkan dan bahkan menilai potensi masalahnya bisa menjadi kronis. Kekhawatiran tersebut kini tampak menjadi kenyataan. Jika sebelumnya diperkirakan dapat pulih setelah jeda internasional Oktober, Palmer kini justru dipastikan harus menepi lebih lama hingga November, sebuah indikasi bahwa cedera yang dideritanya tidak tergolong ringan. Chelsea urungkan pencarian kiper baru. Robert Sanchez dipercaya jadi pilihan utama. Selama bursa transfer musim panas, The Blues sempat gencar mencari pengganti Robert Sanchez setelah musim lalu sang kiper asal Spanyol kerap melakukan blunder fatal. Ia bahkan sempat kehilangan posisi utama dari Philip Jorgensen sebelum akhirnya kembali merebut tempat di bawah mister gawang usai performa Jorgensen dinilai kurang meyakinkan. Beberapa nama besar sempat dikaitkan dengan Chelsea seperti Gianluigi Donnarumma, James Trafford, hingga Aaron Ramsdale. Klub asal London tersebut bahkan hampir mencapai kesepakatan dengan AC Milan untuk mendatangkan Mike Maignan. Namun akhirnya membatalkan rencana itu karena enggan memenuhi banderol yang dipatok Milan, yakni sekitar 20 juta pounds. Keputusan tersebut kini tampak membuahkan hasil. Robert Sanchez berhasil menepis kritik lewat performa gemilangnya, terutama ketika membantu Chelsea menjuarai Piala Dunia antar klub. Ia bahkan dinobatkan sebagai peraih Golden Glove pada ajang tersebut. Meskipun sempat menerima kartu merah dalam laga kontra Manchester United, Sanchez tetap tampil konsisten dan menunjukkan kematangan sebagai penjaga gawang utama. Menurut laporan Sky Sports, Chelsea kini tidak berencana mendatangkan kiper baru dalam 2 jendela transfer berikutnya.
Klub menilai kombinasi antara Sanchez, Jorgensen, dan Mike Penders sudah cukup kuat untuk bersaing memperebutkan posisi nomor 1. Jorgensen yang masih berusia 23 tahun dinilai memiliki potensi besar oleh staf pelatih, sementara Penders juga menunjukkan perkembangan positif selama masa peminjamannya di Strasbourg. Tiga klub Premier League harus siapkan dana besar untuk mendapatkan Castello Luqueba. Castello Luqueba tampil impresif sejak bergabung dengan Bundesliga dan menunjukkan potensi besar sebagai salah satu bek muda terbaik di Eropa. Performa solidnya bersama di Rotenbullen menarik perhatian sejumlah klub elit Inggris seperti Liverpool, Chelsea, dan Manchester United yang berencana memboyongnya pada bursa transfer musim dingin awal tahun depan. Menurut laporan Daily Briefing, RB Leipzig dikabarkan tidak menutup peluang untuk melepas Luqueba pada bursa transfer mendatang. Klub asal Jerman itu bahkan disebut siap menerima tawaran senilai 60 juta euro, jauh di bawah klausul rilis sang pemain yang mencapai 90 juta euro. Dari ketiga klub peminat tersebut, Liverpool menjadi yang paling serius mengejar tanda tangannya. Hal itu karena mereka tengah bersiap menghadapi potensi kepergian Ibrahima Konate yang kontraknya habis pada musim panas tahun depan. Luqueba dinilai sebagai sosok pengganti yang ideal bagi kompatriotnya tersebut. Sementara itu, Chelsea juga membutuhkan tambahan amunisi di sektor pertahanan. Meski masih memiliki Trevoh Chalobah dan Tosin Adarabioyo, cedera yang menimpa Wesley Fofana dan Levi Colwill membuat stok bek tengah mereka semakin terbatas. Kini, menarik untuk ditunggu apakah Luqueba akan memilih salah satu dari tiga raksasa Premier League itu atau justru memutuskan untuk melanjutkan karirnya di tempat lain. William Saliba sindir Enzo Fernandez terkait catatan buruk Chelsea saat hadapi Arsenal. Enzo Fernandez resmi bergabung dengan Chelsea pada Februari 2023 dari Benfica dengan biaya transfer mencapai 107 juta pounds, hanya 6 pekan setelah berperan besar membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar. Gelaran tersebut bahkan dinobatkan sebagai pemain muda terbaik turnamen berkat penampilan impresifnya di lini tengah tim asuhan Lionel Scaloni. Sementara itu, William Saliba yang ketika itu hanya menjadi pemain cadangan di final Piala Dunia, kini telah menjelma sebagai bek andalan tim nasional Prancis di bawah arahan Didier Deschamps. Dalam wawancara terbarunya, Saliba menyinggung peluang Prancis di Piala Dunia mendatang, serta menegaskan bahwa timnya tidak gentar menghadapi Argentina maupun Spanyol, dua negara yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat juara. Piala Dunia akan digelar 8 bulan lagi. Perbedaan antara kami dengan Spanyol dan Argentina adalah mereka sudah lebih dulu memenangkan turnamen besar seperti Piala Dunia 2022 dan Euro, ujar Saliba. Tapi kami tidak takut, kami hanya menantikan kesempatan untuk lolos dan membalas kekalahan kami di Piala Dunia lalu. Ketika ditanya apakah ia ingin membalas kekalahan dari Fernandes saat Arsenal berhadapan dengan Chelsea di Premier League, bek berusia 24 tahun itu menjawab dengan percaya diri. Sejauh ini saya belum pernah kalah darinya sejak dia bergabung dengan Chelsea. Jadi bisa dibilang saya sudah membalasnya bersama Arsenal, ujar Saliba sambil tersenyum. Meski demikian, Saliba menegaskan bahwa motivasi utama Prancis di turnamen mendatang bukan sekedar untuk membalas kekalahan. Ketika suatu tim mengalahkanmu, hal pertama yang kamu harapkan adalah kesempatan untuk bertemu mereka lagi, katanya. Jika nanti kami bertemu Argentina, tentu kami akan senang mendapat peluang itu. Tapi tujuan utama kami bukan balas dendam. Kami ingin menang dan menjadi juara dunia sekali lagi, tutupnya.